katanya, termasuk replika makam. Apalagi seorang Habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masa lupa sama dalil, sama pengendikan jidnya sendiri, kan tidak mungkin. Makanya terbukti ini mereka bukan jid. Ya, mereka itu bukan cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau alim iya, siapa yang bertanggung jawab? Ya silakan, misalkan Habib bertanggung jawab, ya pada saat acara sholawatan diisi ataupun diarahkan ataupun diancam dengan kualat atau apa yang tidak sholat dan seterusnya, diancam dan dikontrol juga, dikasih khodam satu-satu, itu malaikat suruh ngawal satu. Mereka kan katanya dekat sama Allah, dekat sama Gusti Allah kok. Iya, iya. Berarti apa ini, kalau rombongan lagi Habiban kayak gitu, katakan awas yang tidak sholat, kasih satu. Malaikat kan banyak, Mbah, lebih banyak dari manusia kan. Setiap yang hadir pada acara Habiban itu, kasih malaikat satu-satu di pundaknya, tambahan satu selain Raqib dan Atid yang kelihatan malaikatnya. Karena rata-rata remaja sekarang tidak percaya sama Raqib dan Atid, maka dia berani tidak sholat, maka dia berani ngegame melebihi batas, makanya dia berani sama orang tuanya karena tidak melihat Raqib dan Atid. Maka ini tugasnya Habaib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah dan mengaku sebagai orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika acara Habiban seperti itu, kasih pengunjungnya, muhibbinnya, malaikat satu-satu selain Raqib dan Atid. Kemudian malaikatnya bisa ngawasin kalau dia tidak sholat, langsung nempel lempok kayak gitu loh. Soalnya kalau tidak demikian nanti akibatnya siapa? Kiai-kiai kampung yang kewalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami Laskar Sabilillah 19. Semoga kita semua mendapatkan nikmat dari Allah berupa nikmat Islam dan iman, dan juga selalu mendapatkan barokah dari aulia ittisngah alladzina ballahuddina fil jawi. Langsung saja, ini saya akan bertanya kepada Kang Wahib terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor yang kaitannya dengan membuat replika makam. Nah, ini nanti saya akan bertanya kaitannya tentang tinjauan fikihnya bagaimana, Kang Wahib. Pertama saya mau bertanya ke panjenengan, apakah memang benar membuat replika makamnya orang soleh, maksudnya membuat replika makam untuk diziarahi itu hukumnya jawaz? Karena yang disampaikan oleh Habib Hasan itu begitu. Seumpama keluarga panjenengan itu ada yang menjadi ulama besar dan juga wali, masyhur wali, seumpama begitu. Namun makamnya entah di mana. Terus kata Habib Hasan itu boleh panjenengan itu membuat replika makam, mungkin di samping rumah panjenengan atau di belakang rumah, terserah. Dan itu nanti panjenengan bisa ziarahnya di situ. Begitu. Itu hukumnya katanya boleh. Apa memang seperti itu? Monggo panjenengan jawab terlebih dahulu atau saya bertanya lagi nih sekaligus. Ngerokok dulu saya. Oh, ngerokok dulu. Dan kemudian ini masih ada kaitannya dengan replika makam ya. Kemudian saya juga akan bertanya, apakah dengan kita membuat replika makam tersebut, apakah nanti ada sisi madorot dan maslahatnya? Begitu. Itu. Terus ya itu aja, dua saja, itu saja. Ya, monggo.
nanti gampang kalau mau tanya lagi. Untuk para pemirsa bisa cek video Habib Hasan sendiri lah, nggak usah kami bagikan linknya kan karena sudah sangat banyak begitu. Monggo Kang Wahib, bagaimana hukumnya membuat replika makam? Apakah memang boleh? Dan ini tujuannya untuk diziarahi loh, ya. Karena setahu saya ini tujuannya untuk diziarahi, membuat replika makam seseorang, orang-orang soleh lah. Itu, tapi tujuannya memang untuk diziarahi. Karena kita nggak tahu makamnya itu di mana. Begitu. Karena setahu saya ziarah kubur saja itu mukhtalafun fih, walaupun antara ahlu sunnah dengan wahabi ya. Nah ini malah lebih mukhtalafun fih lagi kayaknya ini karena membuat replika makam. Apa gimana, monggo tanggapan panjenengan secara fikih bagaimana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan bertanya kepada saya ya salah alamat. Iya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya bukan ahli zikir. Saya enggak pernah membuat replika makam. Saya enggak pernah ziarah ke replika makam. Iya. Saya enggak pernah membuat makam mbah-mbah saya di samping rumah kemudian saya ziarahi replikanya, enggak. Saya cukup dengan tawasul hadiah Fatihah kepada mbah-mbah saya yang makamnya jauh, yang makamnya saya enggak tahu kan ada. Kalau mbah-mbah yang dekat ya saya datengin walaupun 1 tahun sekali, tapi ya enggak lah. Karena memang ada dorongan dari agama untuk berbuat baik kepada orang tua, di antaranya adalah mereka yang sudah meninggal. Birru aba'akum tabirrakum au tabirrukum au tabirrikum abna'ukum. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka anak kita juga akan berbuat baik kepada kita. Hukum karma ada. Kita mbajuk, anak kita juga akan mbajuk. Panjenengan alim, insyaallah anaknya juga akan alim dalam tanda kutip ya. Bukan berarti nanti ilmunya turun sendiri tanpa harus belajar anak kita, tidak. Artinya ketika kita berbuat baik kepada orang tua, yang urusannya sama orang tua, nanti anak kita juga akan berbuat baik kepada kita. Ada itu memang mungkin dari yang semacam ini itu nanti dikembangkan oleh Habib Hasan. Ya selain itu juga masalah al-auliya alladzina yaj'aluna replika likuburihim. Ini akan membawa sesuatu mungkin sehingga harus dijadikan replika makamnya. Yang jelas itu Mbah, dengan salah alamat karena saya tidak pernah membikinnya, juga tidak pernah terfikir di dalam benak saya untuk membuat replika makam mbah-mbah saya. Sama, kalau itu sama saya juga nggak pernah berpikir. Karena begini ya, ini saya potong dulu pemirsa. Karena selama saya ngaji fikih dulu ya mungkin saya ngaji fikihnya kurang jauh mungkin ya. Setahu saya itu hanya membahas bagaimana hukumnya membangun makam, kan memang ada. Kalau hukum asalnya kayaknya makruh kalau nggak salah begitu. Cuma menjadi boleh ketika itu untuk makamnya, maksudnya makam beneran ini yang ada jenazahnya, bukan petilasan, bahasa Jawanya begitu. Membangun makamnya orang soleh dengan tujuan untuk diziarahi agar sebagai tanda, itu memang boleh di kitab Fathul Mungin, syarahnya juga ada itu. Cuma ini kan ya saya tidak pernah terpikirkan kalau membuat replika makam itu boleh, karena ya di dalam kitab fikih setahu saya belum saya sendiri belum menjumpai hal demikian, membuat replika makam begitu. Karena sudah, monggo. Oh, okay. Lanjutkan lagi. Itu yang pertama Mbah, bahwa sebenarnya saya enggak pernah terfikir ya, enggak pernah memikirkan untuk sejauh itu membuat replika makam. Sebab untuk birrul walidain yang bukan
ziarah kubur saja masih jauh, saya masih belum bisa kepada orang tua, apalagi untuk sampai sejauh membuat replika makam. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi untuk kalau hanya untuk komentar ya, kemudian meninjau secara fikih kan siapapun boleh. Walaupun ini tidak bisa dijadikan sebagai fatwa, kemudian nanti untuk menyerang orang lain, tidak, ini kan pendapatnya. Dan pendapat ini saya kira benar. Ro'yi sawabun, pendapat saya benar nanti yang akan saya sampaikan. Tapi yahtamilul khoto. Dan waro'yu ghairi khoto'un yahtamilul sawab. Sementara yang lain nanti yang akan ngeyel adalah pendapat-pendapat yang khoto, yang salah, tapi tetap ada kemungkinan benarnya. Ini bukan kalimat saya ya, ini kalimat Imam Syafi'i. Baik, yang pertama, kalau tinjauan masalah fikih, sebenarnya ada hadis yang sangat pendek, la dororo wala diror. La dororo wala diror. Sehingga fenomena ini kan berangkat dari fenomena permasalahan nasab sebenarnya kan, tidak jauh dari bukan tidak jauh, memang ini perkembangan ataupun sorotan-sorotan dari ulama-ulama yang tidak meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi, kemudian sampai ke masalah replika makam ini. Karena juga banyak kasus pemalsuan makam. Nah, berangkat dari situ juga. Maka untuk meninjau fikihnya juga itu jangan pernah dilewatkan. Kalau hanya masalah jawaz dan tidaknya, ya al-aslu al-ibahah. Kalau melihat itunya, tetapi melihat yang lain, ini kan masalah yang sangat besar sebenarnya kan, yang sampai sekarang belum ditindak sama pemerintah. Bahkan PBNU sendiri yang diharapkan untuk menengah-nengahi malah condong sebelah. Maka untuk meninjau fikih masalah replika makam ini akan ditinjau dari berbagai arah. Begitu Mbah. Arah yang pertama, ini sebenarnya saya kira sangat-sangat parah. Sangat parah. Parahnya kenapa? Karena ini Wahabi, seperti sampean juga pernah mengatakan, numpang anget dalam kasus ini. Kenapa? Kita terlalu bablas, terlalu berlebihan lah di dalam beraswaja kita mungkin. Ya ini replika makam saya kira juga berlebihan. Padahal birrul walidain, bertawasul kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, saya kira sudah cukup lah. Sudah cukup. Kemudian diajarkan kepada orang-orang yang awam, kepada jamaahnya, kepada muhibbinnya kan sudah cukup. Praktekkan bahwa birrul walidain itu benar-benar tercipta di kalangan kita. Ziarah kubur tercipta di kalangan kita. Kalau misalkan tidak ziarah kubur, tawasulnya kalau benar-benar bisa istiqomah, para muhibbinnya habaib itu sudah luar biasa hasilnya ataupun efeknya. Tidak perlu lagi ke masalah replika makam. Nah, itu tinjauan yang pertama, Mbah. Kemudian kita juga nanti akan dituduh mungkin pro Wahabi dalam hal ini, Mbah. Iya, akan dituduh pro Wahabi. Padahal mereka yang bablas sebenarnya. Kita orang-orang yang bertawasul kepada al-auliya wassolihin. Kita adalah orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Walaupun ziarah kubur sendiri hukumnya jawaz juga, belum sampai sunnah. Jawaz, boleh. Sehingga orang-orang Wahabi mengatakan haram. Haramnya kenapa? Karena kita dikatakan ubadul kubur, orang-orang yang menyembah kuburan. Dan kita mengatakan jawaz. Nanti yang mengatakan sunnah sampai membuat replikanya, nah ini harus ditinjau ulang ini. Ada apa? Belum lagi ditimbang madorotnya. Kalau sampai terjadi di Palestina, kemudian di mana-mana timbul replika makam, kemudian sampai dianggap makam beneran dan dianggap sebagai tokoh yang sudah menanamkan ataupun yang sudah datang lebih dahuluan, lebih dulu datang ke sebuah tempat, maka juga efek ataupun madorotnya akan lebih besar. Yang tadinya ibahah ataupun mubah, gara-gara hal-hal yang semacam ini harus ditinjau ulang. Mungkin tidak mubah lagi, bahkan bisa sampai haram membuat replika makam. Kalau tinjauannya masalah madorot yang kaitannya dengan masalah klaim tempat-tempat di mana suatu daerah sudah sudah ada makamnya, berarti yang lebih dahulu datang ke daerah tersebut adalah kelompok mereka.
Sehingga dengan demikian akan mudah mempengaruhi orang, padahal makam yang dibikin adalah replika dengan berlandaskan dalil ibahah. Kan aneh, ini bahaya. Maka janganlah untuk replika ya kita tinjauan, bahkan bisa kita lawan kalau masalah replika makam ini dibiarkan. Kalau ninja ini saya tidak suka dan melawan, maksudnya harus jangan dibiarkan membuat replika makam. Soalnya yang nantinya kalau sampai masalah pembikinan replika makam ini diperbolehkan, boleh saja. Bukan hanya kelompok habaib nantinya yang akan bikin replika. Di setiap rumah misalkan bayangkan, orang-orang akan punya kuburan sendiri-sendiri. Maksudnya replika sendiri-sendiri. Setiap rumah akan punya replika di belakang rumah. Karena apa yang dilakukan oleh habaib tentunya ya yang mereka mengaku sebagai cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya akan ada niat agar diikuti oleh orang lain. Saya kira Habib siapa? Hasan Mukhdari ini juga tahu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau replika makam ini dianggap baik, tentunya dia akan berpikir bahwa perbuatan baik ini akan diikuti oleh orang lain. Karena saya kira ulama-ulama itu melakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Pasti ulama-ulama itu menggunakan hadis ini untuk melandasi seluruh amal perbuatannya, termasuk replika makam. Apalagi seorang habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masa lupa sama dalil, sama penghentikan jidnya sendiri, kan tidak mungkin. Makanya terbukti ini mereka bukan jid. Ya, mereka itu bukan cucu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau alim iya. Kemarin makanya saya berbicara sama Kiai Nadin, itu Kiai Kampung. Sebenarnya Kiai Nadin ini tidak memerlukan dalil-dalil yang banyak. Susah baca kitabnya, tesisnya Kiai Maduddin begitu tebal. Kemudian meneliti kitab-kitab yang telah dibaca oleh Kiai Imad. Banyak. Untuk mengetahui habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW tidak perlu lagi bikin muqabil ataupun kita muqabalah dengan pendapatnya Gus Rumel Abbas, Gus Zaini ataupun Kiai Fakhrur Razi dan seterusnya yang membela Ba'alwi. Tidak perlu seperti itu. Hanya dengan dalil Jawa Kiai Nadin ini. Apa itu yang namanya jeruk tidak kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Tapi ini banyak habaib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi akhlaknya, model-modelnya dengan jauh dengan seseorang yang luar biasa yang dianggap sebagai jidnya, sebagai embahnya, sebagai nenek moyangnya. Nah ini juga merupakan qorinatun kabirah, qorinatun wadihah, qorinatun tamah, bahwa mereka sudah jauh dari pohonnya. Maka ketika jauh dari pohonnya, ada pohon jeruknya di sana, di depan rumahnya jenengan, kok jeruknya di sini, otomatis ini bukan jeruk jenengan. Walaupun mungkin ada orang yang beli kemudian dibawa ke sini, tapi di pohon jeruk sampean tidak mungkin menjatuhkan jeruk yang jeruknya di sini, wong jauh di sana kok. Iya. Nah itu yang keberapa entah nggak tahu saya tadi. Tinjauan fikih ya, itu fikihnya juga harus dilihat dari berbagai arah. Fikih ini kompleks menurut saya. Tidak bisa kemudian ini haram, ini mubah, ini haram. Ini kalau masalah hukum kemudian ditinjau dari fikih, bisa haram, bisa mubah. Mungkin bagi saya mubah, bagi jenengan haram. Mungkin bagi saya sunnah, bagi jenengan bisa wajib atau yang lain. Iya. Kecuali hukum-hukum yang sudah namanya ya, yang sudah dinas kewajibannya kayak sholat, zakat dan seterusnya, ya qad'i, wajib bil qad'i, itu sudah jelas. Sholat ya wajib bagi saya, bagi jenengan, bagi habaib juga wajib sholat. Ancaman neraka juga sama. Saya juga diancam neraka kalau kufur, saya diancam neraka kalau enggak imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jenengan juga sama, ketika imtisalul awamirnya enggak ada, selalu melakukan nawahi syariah, sampai diancam dengan neraka. Habaib juga sama. Karena kita semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan menjadi ummatus sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya nanti ketika di akhirat akan disayang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Mbah. Tinjauan fikih tidak sederhana
haram ataupun halal, mubah atau sunnah, sunnah atau wajib, wajib atau haram, ditinjau dari berbagai arah. Apalagi ini masalah kompleks yang sedang ramai dengan konflik ataupun fenomena pernasaban yang diklaim oleh seseorang yang sampai sekarang belum terbukti klaimnya benar. Ya ini siapa? Mereka-mereka yang aneh-aneh itu. Maka sudahlah, jangan terlalu berlebihan. Masalah replika makam dan seterusnya sudah. Berbuat baik kepada orang tua, tawasul oke. Ziarah kubur oke. Nggak mampu ya sudah, tawasul saja. Kalau bikin replika juga makan biaya, lebih baik dananya untuk sini saja bikin pondok. Enak tuh. Di sini mau bikin pondok luar biasa susahnya kan. Mau bikin replika makam, apalagi kalau replika makam itu diziarahi, lu parah lagi nih. Ziarahnya kalau ziarah sendiri, ngajak orang-orang. Juga harus dituliskan di papan pengumuman ini replika makam, sebenarnya kan seperti itu. Kalau enggak kan nanti orang-orang yang berziarah setelah generasi kita akan menganggap itu makam beneran dan tidak akan berani yang membongkar. Karena dianggap itu adalah kekasih Allah, padahal yang datang juga sangat besar kemungkinannya menjadi kekasih Allah yang lebih mulia dari yang diazari, karena yang diazari bukan kosong blong kok. Ilah hadrati kosong blong kan. Ya kalau hanya ihdarur ruh nggak harus lewat replika kan? Iya. Kemudian kalau birrul walidin juga harus ataupun kita birrul masyayikh nggak harus ihdarul makam, ihdarul replika ataupun ijadul replikanya. Tidak, kita berbuat sesuatu yang kira-kira nanti orang tua kita banggakan, banyak yang harus bikin replika. Kita berbuat sesuatu mengajarkan ilmu yang telah kita dapatkan dari guru kita, itu lebih membanggakan kepada guru kita yang sudah tiada daripada kita membuat replika makamnya. Walaupun jauh lah di Saudi misalkan, kita nggak bisa ke sana, guru kita misalkan, saya kira guru kita, masyayikh kita akan lebih bangga ketika kita melakukan nasrul ilmi dengan ilmu yang kita ambil dari mereka daripada kita membuat replika makamnya. Loh, saya kan sudah bikin pesantren, bukan hanya itu masalahnya. Bukan hanya masalah kita sudah bikin pesantren kemudian membuat replika, madorotnya nanti kan. Iya. Ya siapa apa nggak ada nggak nanti replika makam yang dibikin oleh para habaib, mohon maaf ini ditulis di sini ini replika kayak gitu, ada apa enggak? Ya belum paham saya itu. Ya misalkan Ya mungkin ini makamnya monggo. Said Ahmad yang ada di Yaman, mungkin itu replika, itu bisa saja seperti itu. Enggak replika makam di sana. Yang enggak ada. Lah, gitu, kan. Ya benar, lanjut. Ya seharusnya kalau memang replika tulislah replika di situ. Ini adalah makam-makaman. Ya, ini adalah petilasan. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Yang hidup pada zaman, yang akan hidup di dunia ini bukan hanya saya saja, bukan hanya kita saja, bukan hanya Habib Mukhtar saja kan. Ya, nanti akan ada generasi yang akan menggantikan kita semua. Kalau tidak dikasih tahu kepada generasi-generasi setelah kita, mereka akan menganggap itu adalah makam beneran. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dan saya kira Allah tidak tidak meridhoi hal yang semacam inilah, berlebihan dalam beragama. Saya kira juga tidak boleh kan. Itu tinjauan apa? Fikih ya. Fikih ya, menurut memang fikih seperti ini. Dari berbagai arah, jangan dari sudut pandang mubah halal. Ini dalilnya. Kalau bikin dalil ya ini kita juga susah, ini baca segini aja udah susah banget ini. Saya nggak selesai ini baca 1 tahun kayak gini nih. Ini saya baca kayak gini aja, ini mana tafsir. Ini sudah 6 tahun baru dapat 10 juz. Ya. Makanya apa ya? Ya Allah, ini perjuangan kita besar sebenarnya. Sekarang anak-anak, mohon maaf ini, yang nggak ke pesantren, main game di mana-mana, pacaran sudah melampaui batas, pakai video call dan seterusnya. Ini bahayanya luar biasa. Ini siapa lagi yang bertanggung jawab? Sudah pikirkan yang itulah. Masalah gamer, anak-anak muda sekarang nggak kenal sama Alfiyah, nggak kenal sama Jurumiyah, nggak kenal sama Emriti, nggak kenal sama Jahrul Maknun, apalagi kenal sama Rohabiyah. Nggak kenal, karena yang dikenal mereka adalah Free Fire, kemudian Mobile Legend dan seterusnya. Nah, siapa yang memberikan? Kan yang di pesantren kan ada semua orang ke pesantren. Yang di pesantren pun kalau pulang ngegame ya sama saja. Itu tugas-tugas kita. Nggak usah mikirin replika makam segala macam. Apalagi madorotnya banyak. Monggo, Mbah. Saya mau wujud lagi. Terima kasih Kang Wahib. Ya itu sudah jelas ya para pemirsa. Jadi membuat replika makam
memang al-ibahah, cuma ketika ditinjau maslahah dan madorotnya itu menurut Kang Wahib itu konteksnya di sini ya mungkin ya itu lebih banyak madorotnya. Maka saya punya kesimpulan bahwa jawaban dari Kang Wahib itu intinya nggak usah lah membuat replika makam. Begitu, setuju? Intinya nggak usah membuat replika makam. Jelas ya, para pemirsa itu nggak usah. Lalu ini ada pertanyaan lagi, tapi ini bukan kaitannya dengan replika. Ini kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, Kang Wahib. Ya. Saya itu berpikir begini, kalau Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan para ulama. Ulama kan jamaknya alim kan, alimun kan begitu. Alimun gitu. Alimun ya. Alimun ya. Nah, itu kan bisa kita artikan kebangkitan ilmu lah ya, kebangkitan keilmuan. Walaupun latar belakang daripada berdirinya NU itu dulu kan untuk mengkanter Wahabi lah kan begitu, karena makamnya Rasulullah kan dulu mau dibongkar kan begitu, akhirnya berdirilah NU, singkat saja begitu. Tapi setelah NU itu dipimpin oleh Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj, saya itu baru paham kalau NU itu tujuannya bukan hanya untuk mengkanter Wahabi, Kang Wahib. Mengkanter Wahabi itu hanya salah satu tugasnya NU. Saya memahami begitu. Karena apa? Karena Kiai Said itu dulu itu sering berceramah di mana-mana. Kalau NU, kalau Islam ya, Islam itu bukan hanya agama syariah dan akidah saja, tapi agama peradaban, agama budaya dan lain sebagainya, akhlak, ilmu juga termasuk. Nah, berarti kan NU sebenarnya itu tugasnya kan tidak hanya mengkanter Wahabi tapi membangun peradaban, kan begitu. Nah, pertanyaannya apakah fenomena nasab ini, atau langsung kita soroti saja Kiai Imad lah. Kiai Imad ini bagi NU, bagi Nahdlatul Ulama, kan Nahdlatul Ulama kan bukan hanya PBNU saja kan begitu. Kalau kita maknani peradaban, berarti baik yang struktural maupun non struktural atau kultural NU. Nah, adanya fenomena Kiai Imad muncul, apakah itu salah satu peradaban kemajuan Nahdlatul Ulama atau malah kemunduran atau malah penyakit yang harus dihilangkan ya Imad ini menurut pandangan panjenengan begitu. Walaupun saya sudah bisa membaca nanti arahnya jawaban panjenengan gimana, karena panjenengan setuju kalau Habaib itu bukan dzurriyyah Rasul, tapi ini agar lebih ilmiah lah begitu. Itu gimana Kiai Imad ini dalam NU membangun peradaban ya, walaupun salah satu sisi yaitu tentang dunia pernasaban, tapi apakah ini termasuk peradaban, pembangunan peradaban, atau malah kemunduran, atau malah penyakit yang ini harus dihilangkan dalam peradaban kemajuan NU atau gimana itu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan salah. Mana? Bilang sudah bisa menebak jawaban saya ini. Kesalahan pertama itu. Ya. Kesalahan kedua, saya adalah Nahdlatul Ulama kultural. Kalau diakui, saya termasuk orang-orang minalladzina yatawassaluna bis-sholihin.
Saya minal ladzina yata'allamuna fil ma'ahid al-islamiyah alladzi banau Ya, ya, ya. banauha ya kenala al-auliya at-tis'ah. Saya orang-orang yang hidup di pesantren NU. Saya dari kecil juga hidup di kalangan Nahdliyin dan sampai sekarang juga mengamalkan pengamalan Nahdliyin dan mengajak orang lain agar bernahdlatul ulama. Walaupun saya tidak ada yang mengakuinya. Saya al-mutawassil bi hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Saya orang yang bertawasul dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian untuk masalah ke NU-an sendiri, kalau jenengan tanyanya ke saya, ya saya nggak tahu apa-apa lah tentang NU. Nggak tahu saya. Maksudnya tentang konsep-konsep berdirinya NU, kemudian masalah mengkantor Wahabi dan seterusnya, saya nggak tahu lah. Yang jelas saya mengikuti Nahdlatul Ulama dan ingin diakui sebagai orang Nahdliyin ila yaumil qiyamah. Tetapi kalau sekedar sekali lagi seperti yang awal saya sampaikan, kalau sekedar komentar, oke, mau komentar apapun lah. Karena sedikit banyak saya hafal tasrif. Maka kita utik-utik kalimat Nahdlatul Ulama kan kalimat-kalimat mutasarrifah. Maka bisa kita tasrif, bisa kita artikan maknanya yang kira-kira sesuai. Dan masalah makna ini ada yang namanya kitab Mu'jamul Ma'ani. Ada yang teman juga pernah bilang ke saya, ada Mu'jamul Mufahros, itu yang karangannya orang bukan orientalis, tapi dipakai oleh kita untuk mencari hadis-hadis ketika kita tidak hafal, hanya hafal teksnya sebagian, atau hafal rawinya sebagian, atau hafal sanadnya sebagian. Itu bisa pakai Mu'jamul Mufahros. Satu kalimat Arab itu maknanya bisa beragam. Doraba saja tidak melulu memukul, tidak selalu artinya memukul. Daraballahu mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayadriba tidak di situ, dua ayat tersebut tidak berarti memukul. Itu secara tasrif. Kemudian nahdah al-ulama jam'u alim. Dan di sini nanti yang ingin saya soroti, memang banyak ya langsung ke masalah Kiai Imad. Ada yang mengatakan Kiai Imaduddin bukan ulama, siapa yang mengatakan habaib? Ya kan? Kiai Imad bukan ulama. Ulama siapa? Ya mereka saja, yang lain bukan. Padahal definisi ulama itu sejauh mana keilmuannya kan ini kan masih tidak ada kepastian takrif siapa ulama. Ada juga yang mengatakan yang berlebihan Dr. Sugeng yang ahli DNA juga ulama. Ada yang mengatakan seperti itu karena masalah ilmu ini tidak harus ilmu agama, katanya seperti itu. Kemudian lagi ulama ini orang yang menguasai berbagai fan keilmuan, tapi saya kira keilmuan agama ya. Tauhidnya, teologinya, tafsirnya, ulumut tafsirnya, hadisnya, mustalah hadisnya, tarikhnya, kemudian lughatul arabiyahnya, nahwunya, sorofnya, ma'aninya, badi'nya, mantiknya juga harus dikuasai. Nah, mungkin ini yang kriterianya ulama. Kalau saya sudah hilang semua. Dulu saya pernah hafal jurumiyah, sekarang hilang. Walaupun ketika ada orang baca salah saya paham. Berarti saya dulu hafal. Apalagi sebelumnya maksud hafal, Alfiyah Ibnu Malik hafal saya. Sekarang juga masih sedikit-sedikit dan masih ngaji bareng-bareng sama anak-anak masih Alfiyah Ibnu Malik. Apalagi Jahrul Maknun hafal. Uqudul Juman hafal saya dulu 1000 bait. Sulamul Munawwarah enggak. Ada lagi satu mustalah hadis itu namanya kitab apa? Saya lupa ini. Saya hafal, bahkan ngafalin 50 bait saya satu kali duduk dulu hafal. Tapi untuk masalah ulama saya belum bisa menyematkan sifatul ulama terhadap diri saya. Ingat perkataan Imam Ghazali yang sampai sekarang saya kira banyak yang lupa dengan dawuhnya Imam Ghazali. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri.
rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Banyak ini habaib, mohon maaf ini mengatakan Kiai Imad bukan ulama, yang ulama hanya mereka. Dia lupa wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ya enggak? Nah, Nahdlatul Ulama yang mohon maaf sekarang berada di struktural, saya juga pernah mengkritik ataupun mengomentari kiai-kiai besar kita yang Kiai Imad dianggap sebagai apa jenengannya, seorang yang memfitnah tokoh Ubaidillah. Berarti keilmuan Kiai Imad sama sekali tidak dianggap. Kalau jadi ulama jangan kayak Kiai Imad, jangan menyerang habaib. Seperti itu mungkin anggapannya kiai-kiai besar kita yang di NU. Nah, karena ini adalah apa namanya ya, obrolan-obrolan yang mungkin dianggap ilmiah ya, karena membicarakan ilmu, salah benarnya kan urusan bukan urusan kita kan. Kita dalam hal ini apa yang kita ketahui kemudian kita bahas, namanya kan saya kira ada unsur ijtihadnya. Kiai Imad tidak dianggap keilmuannya, lalu keilmuan seperti apa yang penting tidak menyerang habaib kemudian dinamakan ulama, kan aneh. Ya enggak? Ya. Sehebat apapun kalau tidak suka sama habaib akan dianggap bukan ulama, kan aneh. Walaupun goblok, mohon maaf ini keluar ini. Yang penting cinta sama habaib kemudian hanya 1, 2, 3 hadis kemudian dianggap ulama, kan kentir. Ya. Edan saya kira kan seperti itu. Betul. Ya makanya masalah Nahdlatul Ulama ketika diartikan seperti sampean katakan Nahdlatul Ilmi, boleh, karena ulama itu tidak bisa dikatakan ulama kalau tidak ada ilmunya, dan ilmunya itu juga harus ada kriteria khususnya, bukan hanya ilmu tajwid saja. Orang baca Quran bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus, sifatul huruf dia paham, makhorijul huruf dia oke. Suaranya juga melantun-lantunnya melebihi mu'amar misalkan, kemudian dikatakan ulama padahal dia hanya tahu masalah tajwid saja, kan ini salah edan. Ya, makanya ilmu, kebangkitan ilmu ini juga harus dikembangkan, harus dihargai. Siapapun yang berkata dengan ilmu, ya tentunya sebagai seorang yang mengatasnamakan atau membawa nama besar ulama lewat organisasi besar Nahdlatul Ulama, ya harus memperhatikan. Makanya saya berharap Nahdlatul Ulama pimpinannya yang pada saat sekarang menjadi penengah antara habaib dengan Kiai Majuddin Utsman, bukan condong kepada salah satunya, apalagi mendukung para habaib yang mengatakan Kiai Majuddin bukan ulama hingga tidak perlu dihiraukan. Tidak, justru ketika ini tidak dihiraukan oleh Nahdlatul Ulama, orang-orang seperti kami yang bebas berbicara akan selalu muncul. Iya kan? Karena kita juga dididik oleh NU, dan NU bukan struktural loh ya, bukan hanya yang di struktur. Mohon maaf, yang di struktur 5 tahun kan ganti. Iya. 5 tahun ganti. Kultural nggak ada gantinya. Kalau kultural akan selalu berganti. Dan yang membimbing siapa? Ya Allah, lewat ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan. Tapi tidak bisa kemudian saya mengatakan di sini saya yang membimbing Allah, kalau yang di struktural bukan, ya salah juga. Ada seperti itu. Maksudnya ada seperti itu. Artinya yang saya maksud bahwa ulama adalah orang yang memiliki ilmu, dan keilmuan seharusnya dijaga, diperhatikan. Bahkan hal-hal yang akan membahayakan keilmuan kita bereskan. Seperti tadi masalah replika makam, udah nggak usah ributin masalah replika makam. Orang yang ribut ngurusin replika makam, bikin makam-makam yang besar-besar di Zarawi, ini bahkan berapa ratus juta biayanya. Sementara generasi-generasi kita yang di luar, mohon maaf ini yang habiban kan, sholawatan, kalau di rumah mendem, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada acara Habib Syekh ataupun Habib siapa yang sholawat seperti itu, kan sholawat. Tapi setelah pulang ke rumah, kontrolnya bisa dan mengontrol mereka agar sholatnya tetap terjaga. Yang bisa mengkontrol apa enggak para habaib yang berselawat ria itu di panggung-panggung. Setelah selesai dari situ, para pesertanya yang mengikuti selawat akan berubah sikapnya terhadap orang tuanya. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka akan kemudian ghirrohnya muncul, hirsunnya muncul untuk belajar tajwidnya. Orang-orang yang sudah dari kecil belajar Al-Quran, lulus TPQ, Taman Pendidikan Quran, setelah SMP dia kembali mau mempelajari Al-Quran. Siapa yang bertanggung jawab mengontrol mereka ini? Setelah dari habiban,
keluar dari rumah izinnya Habiban, setelah sampai sana pulangnya mampir ke rumah teman, kemudian di sana mendem. Habib kan nggak tahu. Nah inilah diperlukan orang-orang yang konyol-konyol seperti kita mungkin, Mbah, yang apa namanya ya, saya kalau saya di sini kan memang seperti itu, anak-anak kemudian apa yang baru lulus Taman Pendidikan Quran kita rekrutin, ayo kita ajak tasripan, kita ajak kembali membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, apalagi baru khatam satu kali kemudian tak pernah membacanya kembali. Ini banyak karena anak-anak sekarang, generasi muda kita yang sibuk dengan teknologinya, sementara kesibukannya tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menguras duitnya, dikuras karena harus beli kuota, karena main game online pakai kuota yang banyak, ya enggak? Kemudian menguras waktunya, menguras pikirannya, bahkan mentalnya juga akan terganggu gara-gara game online ini. Siapa yang memperhatikan? Di kampung. Ya kiai kampung. Iya. Kiai kampung yang ini, kalau saya kan hanya menceritakan sebagian kecil yang saya alami. Ini sudah berapa tahun ini saya bikin mau bikin asrama saja agar mereka terkondisikan dengan baik juga sangat susah luar biasa. Ya makanya banyak sebenarnya tugas-tugas orang-orang yang menyandang ilmu itu banyak banget. Jangan sampai ilmu itu berhenti di sekitar itu saja, sementara mereka yang tidak ke pesantren tidak diperhatikan. Yang di pesantren pun juga harus diperhatikan. Kalau apa namanya liburan balik ke rumah kemudian full nge-game-nya, tidak mau diperintah sama orang tuanya, itu ada loh, Mbak, ya gitu loh, Mbak. Di pesantren iya, tapi ketika pulang tidak mau diperintah sama orang tuanya, tidak peduli sama orang tuanya karena setiap hari dia sibuk nge-game. Banyak santri-santri yang kayak gitu. Nah ini itu juga perlu diperhatikan. Apalagi masalah replika makam, apalagi masalah Nahdlatul Ulama hanya membela habaib saja. Ini saya kira juga harus di apa namanya ya? Harus dirokoki sama kopi ini dan diobroli kayak gini biar apa namanya ya biar rame kayak gitu saja. Monggo, Mbah. Ya baik, itu tanggapannya Kang Wahib. Berarti ini natijahnya kan, ya berarti ini termasuk kemajuan peradaban Kiai Mat ya, betul iya. Ya. Ya intinya itu, natijahnya itu. Walaupun tadi membahasnya itu muter-muter ke game online dan lain sebagainya, terus apa itu namanya acara-acara sholawatan. Ya ini memang benar, ini saya singgung sedikit ya, acara-acara sholawatan habaib itu banyak yang para remaja-remaja itu pulangnya itu nanti ada yang pacaran, ada yang bahkan mendem dan lain sebagainya. Itu yang ngurusi siapa? Yang ngurusi kiai-kiai kampung. Makanya jangan dikira orang-orang Jawa kiai-kiai kampung itu tidak bisa ngewalati, kan begitu. Kan begitu. Oknum-oknum habaib malah menghina kiai-kiai Jawa, itu bahaya sekali. Karena ketika orang-orang Jawa itu dalam sisi berdakwahnya pun itu ekstrim juga, walaupun nggak banyak orang yang tahu, kan begitu. Sudah, ini segitu saja. Apalagi nih, monggo. Mohon maaf tadi saya kemana-mana ya, Mbah ya. Karena sampean kan saya ngobrolin sama jenengan. Jadi ketika jenengan menyalahkan saya kan saya salahkan kembali. Memang saya muter-muter kemana-mana karena saya ndak bisa untuk langsung mengatakan Kiai Mat lah yang benar, karena sudah tahu jenengan kalau saya mendukung Kiai Mat, ya kan? Saya ndak bisa mengatakan kemudian ini adalah apa fenomena peradaban ilmu yang harus didukung. Memang seharusnya seperti itu. Agama Islam bukan hanya akidah, agama Islam bukan hanya syariah, agama Islam bukan hanya sejarah, agama Islam seperti panjenengan sampaikan tadi, agama sakofah wal hadharah, peradaban. Masalah habaib ini sampai masalah itu lagi diperdetailkan lagi. Ini banyak kasus-kasus di kampung-kampung di sini yang setiap hari ngaji sama saya, yang setiap hari interaksi dengan saya. Itu kalau keluar rumah bilangnya ngaji kan diizinkan ke sini, walaupun di sini ngegame. Ini kan perlu proses, ini prosesnya luar biasa. Tapi ketika keluar rumah kemudian dengan atas nama Habiban pasti diizinkan, tapi dia tidak ngaji, tidak sholat. Mohon ini sebagian ada yang orang-orang yang dekat sama saya.
Sudah, itu Mbak tambahannya, Mbak. Oh. Ya udah, itu terima kasih. Ya karena ini kita sudah menanggapi satu persatu ya, dan menurut kami itu cukup lah, menurut saya ini sudah cukup waktunya. Ini panjenengan yang nutup karena para pemirsa itu agar oke. mendapatkan barokah dari panjenengan. Barokah itu datang dari mana saja, Mbah? Ya, makanya Bukan dari habaib saja ya. ya, Barokah ziyadatul khair itu kan. Kebaikan itu ada di mana-mana. Ya Allah, mari kita tutup. Sekali lagi saya sampaikan, ra'yi suwabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus suwab. Saya berpendapat, saya berbicara, dan saya yakin apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahannya. Dan siapapun yang tidak sependapat dengan saya salah, dan akan kami komentari juga. Ya, bahkan habaib sekalian. Sekalipun kok sekalian. Akan kami komentari, tetapi bukan berarti mereka mutlak salah dan tidak ada kebenaran sama sekali, tidak. Maka dari itu kita tutup session ya kali ini dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberitahu ataupun diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang hak, dan kita diberi rezeki untuk mampu mengikuti hak. Qulil haqqa walau kana murran itu bukan sekedar teori, tapi harus dipraktekkan. Termasuk ini mengatakan habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hak yang kami yakini, walaupun berat dan banyak efek sampingnya. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang ngewalati dan seterusnya, tetapi tetap kita jalan walau kana murron. Tapi tidak menutup kemungkinan hati kami akan berubah kembali ketika data-data dari para habaib sudah lengkap, tes DNA dan terkonfirmasi C1-nya, akhlaknya mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan ada data yang diminta oleh Kiai Imad terpenuhi, maka kita juga akan mengakui mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tutup, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Akhirul kalam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.